pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Yes. Puji Tuhan. Ya. Selalu ada pengharapan, itu yang saya percaya di dalam Tuhan. Selalu ada pengharapan. Apapun yang sedang kita alami saat ini, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, akhir-akhir ini, tekanan, masalah apapun itu, selalu ada pengharapan dalam Tuhan. Saya percaya saudara juga sepakat dengan saya, sama-sama setuju bahwa selalu ada pengharapan. Terpuruk-terpuruknya kita dalam kehidupan kita, tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita baca di 2 Tawari 32, jadi perikopnya mulai di ayat yang, kalau kita lihat ini cerita tentang Raja Hizkia. 2 Tawari 32 ayat yang pertama itu, perikopnya Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Kita langsung saja ke ayat yang ke-20, 15 dulu, ayat 15. 2 Tawarikh 32 ayat 15. Sekarang janganlah Hizkia, ini utusan dari Sanherib ya, bilang kayak gini karena mereka ngomong di luar dari tembok Yerusalem, mereka teriak, dia ngomong, sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih dari Allahmu, lebih-lebih lagi Allahmu itu tidak akan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia hambanya. Ia menulis juga surat yang penuh cela dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel. Bunyinya, sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikianlah pula Allah Hizkia takkan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok untuk menakutkan dan mengejutkan mereka, supaya mereka dapat merebut kota itu. Mereka berbicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang para Allah bangsa-bangsa di dunia adalah bangsa-bangsa di dunia adalah buatan tangan manusia. Jadi mereka berbicara seperti tentang Allah bangsa-bangsa di dunia yang adalah buatan tangan manusia. Mereka buat shock terapi. Mereka mau membuat, istilahnya menggertak penduduk Yerusalem supaya takut. Kalau kita baca di ayat yang 15 dikatakan, sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu, dan janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun. Iya, sampai di mana tadi? Iya, ayat 15 dikatakan di situ bangsa Israel dibuat takut, mau dibuat takut, digertak gitu ya. Digertak bahwa digertak itu apa ya bahasanya? Ya, istilahnya mereka mau dibuat shock gitu ya, dibuat khawatir, takut, karena di sini dikatakan mereka membesar-besarkan seperti ini. Terlebih lagi Allahmu tidak akan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Demikian juga terkadang kita ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan kita, kayaknya masalah itu kayak ngomong dalam hidup kita gini, kayak ngomong dalam diri kita, gak mungkin Tuhan nolong kita, gak mungkin ada pengharapan, gak mungkin bisa selesai, gak mungkin yang lain, semuanya ketidakmungkinan itu kayak muncul begitu besar dalam hidup kita, sehingga kayaknya kita merasa bahwa kita kecil banget, dan kita ngerasa bahwa Tuhan itu gak bakal menolong kita, dan Tuhan kayaknya gak bisa tolong kita. Itu yang iblis mau. Itu yang iblis mau lewat masalah-masalah yang kita hadapi. Supaya apa? Supaya kita merasa bahwa
Tuhan nggak sanggup tolong kita. Tuhan nggak sanggup buat jalan untuk kita. Sama seperti ketika Sanherib mengepung Yerusalem, dia mengatakan perkataan-perkataan membual dengan begitu sombongnya, berkata bahwa Tuhanmu tidak akan menolong engkau. Demikian juga ketika ketika kita mengalami masalah atau kehidupan yang mungkin gak sesuai dengan apa yang kita inginkan, terkadang dalam pikiran kita masalah-masalah itu kayak ngomong gak mungkin bisa selesai. Masalah ini akan tambah besar, kita akan kalah, kita akan terpuruk, kita akan jatuh dan lain sebagainya. Ya, shalom. Wah, ini ada Evangelis Dimas. Shalom Pak Dimas. Respect, Tuhan Yesus berkati pelayanannya. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa utusan-utusan Sanherib juga dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan dan menentang Hizkia hambanya. Dia juga dikatakan menulis surat yang penuh celah dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel, bunyinya sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia tak akan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Jadi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita sering kayak ngomong dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam hati kita bahwa ini masalah bakal tambah besar, ini masalah nggak mungkin selesai, ini masalah begini begitu. Ya, ada banyak perkataan-perkataan yang membuat iman kita lemah. Ada banyak perkataan-perkataan yang membuat kita rasanya goyah gitu. Kayak rasanya sulit banget sih untuk percaya sama Tuhan. Aduh, kayaknya ini nggak bakal selesai. Aduh, kayaknya ini bakal tambah parah. Dan kita mengiyakan itu sehingga kita lebih lagi, kita ngerasa lebih down lagi. Rasa nggak ada kekuatan untuk menghadapinya. Kenapa? Karena pelan-pelan, ya, perlahan-perlahan iman percaya kita sama Tuhan mulai digrogoti, istilahnya kayak gitu ya. Mulai dicuri. Terkontaminasi dengan ketakutan dan keraguan kita. Ya, pasukan Sanherib ini bilang, gak mungkin Tuhan akan menolong. Demikian juga terkadang ketika kita menghadapi masalah sulit dalam hidup. Ketika saya harus menghadapi kenyataan bahwa istri saya harus dioperasi dan harus diambil rahimnya karena ada tumor, ya bukan miom tapi itu tumor juga, saya nggak tahu bahasanya gitu ya. Dan setelah saya lihat setelah operasi itu bentuknya padat gitu ya, dan sebesar kepala bayi gitu. Sebelum dioperasi ada intimidasi bilang, aduh ini sulit, aduh ini masalah besar. Kenapa? Karena istri saya punya riwayat hipertensi. Dan itu adalah seperti operasi besar juga, seperti ngeluarin bayi gitu ya. Karena harus buka luka yang lama, luka bekas operasi sesar anak saya. Ada ketakutan, ada keraguan. Tapi satu hal, saya meyakinkan diri saya selalu ada pengharapan dalam Tuhan. Kalau kali ini rasanya, aduh, saya udah mikirin yang enggak. Daripada saya mikirin yang enggak, saya mikirin yang iya aja. Yang iya itu adalah janji Tuhan. Ya. Lalu di situ dikatakan mereka terus mengintimidasi. Mereka berbicara, ayat 19 berbicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang para allahnya. Bangsa-bangsa di dunia adalah buatan tangan manusia. Kayak Tuhan. Jadi ketika masalah-masalah itu ada dalam hidup kita dan sepertinya masalah-masalah itu berbicara dan masalah-masalah itu kayak ngomong bahwa Tuhan gak mungkin dan gak bisa tolong kita. Ayat 19 di situ dikatakan supaya mereka dikatakan dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok untuk menakutkan dan mengejutkan mereka supaya mereka dapat merebut kota. Untuk menakutkan dan mengejutkan mereka berbicara dengan bahasa Yehuda. Jadi apa yang mereka kenal, bahasa yang mereka kenal, bahasa yang mereka mengerti, itu yang dipakai oleh orang Asyur ini. Nah, biasanya masalah-masalah itu terjadi adalah masalah-masalah yang memang dekat dengan kita. Bahkan dari orang-orang terdekat, orang-orang yang kita kenal. Jadi rasanya itu ngerasa kayak, wah ini bakalan masalah besar. Tapi
untuk menakutkan dan mengejutkan kita. Ya, untuk menakutkan dan mengejutkan kita. Orang-orang Sanherib itu memakai bahasa Yehuda. Supaya orang-orang Yehuda itu takut dan terkejut karena mendengar intimidasi. Ya, lalu di ayat selanjutnya di situ dikatakan, ya kalau kita lanjutkan di situ ayat yang ke lewat. Ya. Langsung ayat yang ke 30. 20. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos, jadi Hizkia duet dengan Nabi Yesaya, berdoa dan berseru kepada sorga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya, dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Jadi masalah yang besar yang terjadi dalam kehidupan Hizkia, justru itulah yang membuat dia semakin besar. Kenapa? Itulah promosi yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Memang cara Tuhan ajaib. Cara Tuhan itu luar biasa. Kita tidak bisa mengerti cara Tuhan itu kalau kita memakai pola pikir kita memakai logika kita untuk mengerti. Nggak ada salahnya kadang kita memikirkan. Tapi kalau kita memikirkan dan justru malah keraguan yang muncul, hati-hati. Kita mau belajar lebih percaya. Percaya bahwa selalu ada pengharapan dalam Tuhan. Dan pengharapannya tidak akan mengecewakan kita. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Buat setiap kami yang mungkin saat ini kami sedang khawatir, takut, ragu, Tuhan berikan kekuatan kepada kami bahwa selalu ada pengharapan di dalam Engkau. Selalu ada pengharapan ketika kami menaruh harapan kami dalam Engkau, dan pengharapan itu tidak mengecewakan kami, karena kami percaya bahwa Allah yang menyertai setiap kehidupan kami, berikan kemenangan pada setiap kami. Terima kasih Bapa buat setiap anak-anak-Mu saat ini. Hamba sedang sakit, kesembuhan terjadi, turun dalam nama Yesus, menjamah buat mereka yang dalam, buat setiap anak-anak-Mu yang dalam keraguan, ketakutan, masalah yang besar, dalam nama Yesus damai sejahtera Allah turun atas mereka dan berikan kekuatan baru. Terima kasih, berkati bisnis usaha setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Thank you Lord Jesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.